Ya udah ya, tak ulang ya. Ini aku sambil ngerekam masih kedengeran nggak ya suaraku? Semoga kedengeran lah ya. Tadi yang nomor satu tuh berarti kan kita kerjain dulu yang perkalian sama pembagian ya. 172 tambah minus 336 bagi 14. Berarti kan kita hitung dulu yang 336 dibagi sama 14 ini. 5 ya 14. Itu kan hasilnya 24, tapi karena dia minus berarti hasilnya kan minus ya. Nah, terus dikali sama minus 15 kurangi 45. Nah, ini masih ada perkalian nih. Berarti kita hitung dulu yang perkaliannya. 24 dikali 15 itu kan 360. Karena mereka minus dikali minus hasilnya kan berarti plus. Jadi plus 360 dikurangin sama 45. Nah, terus tinggal dijumlahin aja. 172 tambah 360 kurangi 45 hasilnya adalah 487. Terus nomor 2, kan Pak Erlan tuh punya 3/4 hektar sawah. Terus dia beli lagi. Kalau beli lagi kan berarti tambah luas kan? Tambah 5/3. Nah, sawahnya ini mau dibagi ke 4 orang. Berarti kan dibagi 4 orang yang sama rata jumlahnya. Nah, ini kita kerjain dulu si pecahan campurannya kita ubah jadi pecahan biasa. Caranya itu kan berarti 3 ini dikali 4, 12 ditambah 1. Itu berarti kan 13. 13/4 ditambah sama 5 dikali 3, 15 ditambah 1, 16/3 dibagi sama 4. Nah, kita cari KPK dari 4 sama 13. KPK dari penyebutnya yang bawah. Kan berarti kan 12. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 13, 39 ditambah 12 bagi 3, 4. 4 dikali 16, 64. Terus dibagi sama 1/4. Ingat kalau misalkan dibagi itu kan berarti sama aja kayak dikali, tapi 4 ini kan awalnya 4/1. Kita balik jadi 1/4. Ingat ya kalau di pembagian pada pecahan tuh dibalik gitu. Dikali terus dibalik. Nah, ini 39 ditambah sama 64 itu kan 103. 103 per 12 dikali sama 1/4. Berarti hasilnya 103/48. Nah, 103/48 ini kita jadiin ke pecahan campuran. Caranya ya 103 dibagi 48. Itu kan berarti 2 ya. Karena 2 kali 48 itu berapa? 96. Nah, terus 103 kurangin sama 96 itu 7 sisanya. Jadi 27/48. Jawabannya yang D. Terus nomor 3, hasil dari 32 pangkat 2/5 ini kayaknya dipangkatin lagi ya sama 3/2. Aku nggak tahu ya yang ini itu maksudnya gimana. Tapi kita coba kerjain dia sebagai 32 pangkat 2/5 yang dikali sama pangkat 3/12. Nah, ini kita ubah dulu 32 ini nggak usah diubah nggak apa-apa sih sebenarnya, tinggal ini bisa ya. 32 3/5 kan jadinya kayak gini. Nah, 32 3/5 bener nggak ya? Kok jadi kayak gini ya? Ini kita lewatin dulu ya, karena aku nggak tahu yang di kotaan ini harusnya angkanya berapa. Tapi kalau misalnya mau kayak gini, kita coba kerjain kayak gini, bisa sih 32-nya nanti dijadiin 2 pangkat berapa, yang hasilnya itu 32. Itu kan berarti 2 pangkat 5 nggak sih? Kan kalau misalkan 2 kali 2 kan 4, kali 2 8, kali 2 lagi kan 16, kali 2 lagi 32. Berarti kan 32 ini sama dengan 2 pangkat 5. Nah, ini tak jadiin 2 pangkat 5, terus dipangkatin sama 3/5. Nah, kita ingat kalau misalkan ada bentuk kayak gini, 2 pangkat 5 kali 3/5, ini kan bisa dicoret ya. 5 sama 5 kan bentuk kayak gini tuh sama aja kayak pangkatnya ini tuh tinggal dikali aja gitu. 5/1 kali 3/5 kan bisa disederhanain. Jadi tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8.
Jadi jawabannya yang D. Terus nomor 4, bentuk sederhana dari akar 512 kurangi 3 akar 50 tambah 2 akar 98. Nah, kita lihat nih dari pilihan gandanya. Kan pilihan gandanya tuh akhirannya kan akar 2. Jadi kita jadiin bentuk akar yang gede-gede ini itu jadi bentuk akar 2. Nah, ingat kalau misalkan ada akar, misalnya akar 512 ini ya. Akar 512 ini dia sama aja kayak kalau misal kita mau jadiin dia akar 2, 512 dibagi 2 itu kan dia hasilnya adalah 256 kan. 2 kali 256 ini kan sama aja kayak akar 512. Nah, bentuk kayak gini, akar 2 kali 256 ini itu bisa ditulis sebagai kayak gini, akar 2 dikali sama akar 256 gitu. Nah, akar 2 kali akar 256, yang 256 ini kan bisa diakar ya. Akar dari 256 itu kan 16. 16 kalau dikali 16 kan 256. Jadi 16-nya itu keluar jadi 16, terus akar 2-nya masih tetap akar 2 kayak gitu. Nah, terus yang 3 akar 50. 3 akar 50, 50 ini kan eh sama aja kayak 25 kali 2. Nah, ini kan juga sama bentuknya, 3 dikali akar 25 dikali sama akar 2. Nah, terus 25-nya kan bisa diakar yaitu 5. Jadi 3 kali 5 kali akar 2. Nah, hasilnya 15 akar 2. Terus yang 2 akar 98. 98 itu kan dia bisa dibagi 2 ya. Jadi kalau kita mau tulis dia dibagi 2, 98 bagi 2 itu kan 49. Nah, ini kan sama aja kayak 2 dikali akar 2 dikali akar 49. Akar 49 itu kan 7, jadi 2 kali 7 dikali sama akar 2, hasilnya 14 akar 2. Nah, sekarang kita udah tahu nih, mereka semua udah dijadiin dalam bentuk angka akar 2 gitu. Nah, sekarang tinggal kita jumlahin dan kurangin aja. Yang akar 512 tadi kan jadi 16 akar 12. Terus dikurangin sama 3 akar 50 tadi kan 15 akar 2. Ditambah sama 2 akar 98 tadi kan 14 akar 2. Nah, kalau ada penjumlahan akar kayak gini, karena mereka bentuk akarnya udah sama ya, sama-sama belakangnya akar 2, ya udah tinggal kamu jumlahin aja yang 16 kurangi 15, 1. Terus 1 ditambah 14, 15. Terus tinggal kamu tambahin akar 2, kayak gitu. Jawabannya yang C. Terus nomor 5, gambar berikut adalah pola segitiga yang tersusun dari batang korek api. Banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ketujuh. Jadi ini soal tentang aritmatika. Nah, kita lihat di yang nomor 1 ini kan dia tersusun atas 3 buah korek api. Kita tulis dulu di sini 3. Terus yang nomor 2 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 korek api. Yang deret ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 korek api. Terus yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 korek api. Nah, sekarang kita lihat polanya mereka tuh kayak gimana sih? Nah, karena mereka nggak mungkin perkalian, karena kalau misal 3 kali 3 dikali berapa jadi 9 itu kan 3 kali 3. Tapi nanti kalau 9 kali 3 kan hasilnya bukan 18 ya, melainkan 27. Berarti dia bukan deret geometri, melainkan deret aritmatika. Jadi penjumlahan aja gitu. Nah, terus ini kita lihat 3 untuk jadi 9 itu selisihnya berapa? Kan 6 ya. 3 tambah 6 kan 9. Terus 9 ke 18 itu kan ditambah 9. Dari 18 ke 30 itu kan ditambah 12. Nah, ini kan masih beda-beda jumlah selisihnya. Nah, kita lihat lagi nih. Selisih yang bertingkatnya. 6 ke 9 itu kan tambah 3. 9 ke 12 itu kan tambah 3. Nah, berarti kan polanya mereka itu tuh tambah 3, yang pola bagian bawahnya gitu. Nah, karena yang ditanyain ini pola ketujuh, kalau mau gampang dan misal kamu lupa rumusnya,
Ya udah tinggal kamu terusin aja, yang bawah ditambah 3. Terus 12 ditambah 3 itu kan 15. Berarti 30 ini ditambah 15 itu hasilnya berapa gitu. Dia akan didapatkan untuk angka yang ke-5. 30 tambah 15 itu kan 45. Nah, berarti kan kaceknya ini kan selisihnya itu 3 gitu. Dia selalu ditambah 3 gitu kan. Nah, berarti kalau dia ditambah 15, angka berikutnya 15 tambah 3 itu kan 18. Nah, 45 ini ditambah sama 18, nanti hasilnya 45 tambah 18 hasilnya 63. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1 ya, kan yang ditanya pola ketujuhnya. Ini tambah 3 lagi. Jadi yang 18 ditambah 3 itu kan plus 21. 21 ditambah 63 itu hasilnya adalah 84. Jadi pola ketujuh itu hasilnya adalah 84. Jadi butuh 84 korek api untuk membuat pola ketujuh. Nah, terus sekarang nomor 6. Suatu deret aritmatika memiliki nilai suku ketiga dan suku ketujuhnya 14 sama 26. Kita tulis dulu. U3-nya itu 14, terus U7-nya itu 26. Yang ditanyain adalah jumlah 20 suku pertama deret tersebut. Berarti kan S20 ini berapa gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu untuk rumus aritmetikanya si bilangan ini gitu. Nah, kan kalau yang namanya rumus dari si aritmatikanya itu kan UN sama dengan A plus N-1B. N-nya itu adalah jumlah deret keberapa yang ditanyakan, B-nya ini adalah bedanya berapa gitu. Nah, dia diketahui nih, U3-nya itu 14. U3, bentar, ini tiba-tiba tidak sensitif lagi. Nah, U3-nya itu dia adalah 14. U3 itu kan berarti rumusnya A ditambah N-1, 3-1 dikali bedanya itu 14. Nah, terus berarti A ditambah 2B, 3 kurangi 1 kan 2B itu 14. Nah, terus sekarang U7-nya itu 26. Berarti A ditambah N-nya itu berarti 7-1B itu sama dengan 26. Maka A ditambah 6B hasilnya adalah 26 kan. Nah, ini kan bisa juga kayak gini. A-nya sama dengan 14 kurangi 2B. Nah, ini kita tinggal masukin aja ke yang bagian sini ya. A-nya kan tadi diketahui 14 min 2B kan. Ditambah sama 6B hasilnya itu 26. Nah, berarti 6B ditambah minus 2B kan berarti 4B. Terus 14-nya kita pindah ke sini. Ke 26 kurangi 14. Nah, 26 dikurangin sama 14 itu kan hasilnya 12. Maka B-nya itu 12 bagi 4, 3. Nah, terus B-nya udah ketahuan. Kita bisa cari nilai A-nya. 14 kurangi 2 kali 3 sama dengan 14 dikurangi 6. Hasilnya adalah 8. Nah, maka udah ketahuan nih untuk rumus dari aritmetikanya ini itu adalah UN sama dengan A-nya tadi adalah 8 plus N-1 bedanya tadi adalah 3 gitu. Kalau mau ditulis dijabarin sih boleh ya, berarti kan 8 tambah 3N-3. UN-nya berarti dia adalah 3N plus 5 kayak gitu. Nah, tapi yang dicari bukan UN-nya, melainkan yang dicari ini adalah si SN-nya. Nah, SN itu SN 20 suku pertama. Ya udah tinggal dimasukin aja ke rumus SN. Nah, rumus SN itu kan adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, terus ya udah kita tinggal masukin aja S20. N-nya kan berarti 20 per 2. A-nya tadi udah ketahuan ya, si A-nya ini tadi adalah 8. 8 ditambah UN. UN-nya ini kan tadi 3N plus 5. Berarti kan
3 kali N-nya tadi kan 20 kan, ditambah sama 5. Nah, habis itu 20 dibagi 2 ini 10. 8 ditambah sama 3 kali 20, 60 tambah 5. Nah, berarti tinggal 10 dikali sama 68 ditambah 5 itu 73. Jadi 10 dikali 73, hasilnya adalah 730. Jawabannya adalah yang A. Terus sekarang nomor 7. Sebuah pusat perbelanjaan menggelar diskon besar-besaran. Sekar membeli sebuah sepatu harganya 200.000, diskonnya 30% plus 15%. Artinya, dia itu dapat diskon 15% lagi dengan harga setelah didiskon 30%. Maka uang yang harus dibayarkan Sekar ini tuh berapa? Nah, kalau nemu soal kayak gini, diskon yang double 30 plus 15 ini, berarti kamu cari dulu harga barang dengan diskon yang pertama yang 30%. Jadi kan gini, dari total 100% yang dibayarkan, dia didiskon 30% kan? Kalau dia didiskon 30%, berarti kan dia tinggal bayar berapa? Tinggal bayar 100 kurangi 30, jadi tinggal bayar 70% aja. Nah, ya udah kita tinggal hitung aja 70% dari 200.000 harga awalnya. Nah, ini kan bisa dicoret, terus ini bisa dicoret. Tinggal 7 kali 2, 14, 140.000 ya. Nah, setelah didiskon ini, dia masih diskon lagi 15%. Nah, kita ingat, dari 100%, dia didiskon lagi 15%. Berarti, dia tinggal bayar berapa? Dia tinggal bayar 85%. Karena 100 kurangi 15 itu adalah 85%. Ya udah, tinggal kita cari 85% dari harga yang 140.000 itu. Nah, hasilnya adalah berapa? 85 per 100 dikali sama 140.000. Hasilnya adalah 119.000. Jawabannya ya B, kayak gitu ya. Terus nomor 8. Beno dan Gafar akan mengecat tembok musola Nadwatul Baroroh pada saat bekerja sendirian. Si Beno ini tuh bisa ngerjain selama 12 hari. Sedangkan si Gofar ini dia bisa mengerjakan selama 6 hari. Berarti kita harus tahu dong, dalam satu hari mereka itu tuh bisa menyelesaikan berapa bagian dari total pekerjaannya. Kalau 12 hari berarti dalam satu hari kan dia bisa menyelesaikan 1/12 bagian kan. Sedangkan yang Gafar ini dia bisa menyelesaikan pekerjaan dari totalnya itu 1/6 hari. Nah, kok bisa tahu gimana? Ya sebenarnya tinggal kamu ngitung aja gitu. Dalam satu hari selesai berapa pekerjaan tuh ya udah satu hari ini dibagi sama total harinya 12 pada si Beno. Terus si Gafar ini ya udah 1 dibagi 6 hari. Itu adalah total seluruh pekerjaan yang bisa dia kerjakan dalam satu hari. Nah, kalau misalkan mereka bekerja bersama-sama, berapa total harinya gitu kan. Nah, ini kita jumlahin dulu. 1/12 ditambah sama 1/6. 12 ditambah 12 dibagi 6 itu kan 2 ya. Jadi ini jadi gini. Ini jadi 3/12. Kalau disederhanain jadi 1/4. Jadi kalau misalkan mereka itu ngerjain bareng-bareng dalam satu hari, pekerjaannya itu tuh selesai 1/4 bagian. Berarti untuk dia selesai total itu kan harus 1 bagian. Nah, untuk menjadi 1 bagian itu kan sama aja kayak 4/4 kan. Maka harus dikerjain dalam berapa hari. Kalau misalnya dia sehari bisa nyelesain 1/4, untuk jadi total 4/4 kan dikali 4 ya, dikali 4 hari. Jadi total mereka berdua kalau ngerjain bareng-bareng bisa menyelesaikan pengerjaan mengecat ini dalam waktu 4 hari. Jawabannya yang B. Terus nomor 9, bentuk sederhana dari 2x kuadrat min 3x min 2 dibagi 3x kuadrat min 7x plus 2. Nah, ini berarti kamu harus sederhanain dulu mereka. Nah, kalau ada bentuk kayak gini, penyederhanaan dari persamaan kuadrat pasti akan ada salah satu faktor yang mereka itu tuh sama gitu faktornya. Nah, ini kan ada 2x kuadrat, berarti kan faktornya 2x sama x. Terus tinggal kita cari yang minus 2 ini
itu kan berarti faktornya 2 sama 1. Untuk nanti jadi min 3x kan berarti 2-nya itu harus ditaruh di sini, 1-nya harus ditaruh di sini. Karena dia minus berarti dia minusnya aku taruh di sini ya, minus sama plusnya di sini. Gitu. Nah, ini kalau dihitung lagi kan 2x kali x 2x kuadrat. 2x min 2 itu kan min 4x ditambah 1x itu 3x. Min 4 ditambah 1 kan min 3x. Terus 1 dikali minus 2, minus 2. Ini udah benar ya faktorisasi yang atas. Nah, terus sekarang kita cari faktorisasi yang bawah. Nah, ini ada 3x kuadrat min 7x plus 2. Berarti kan bakal ada 3x sama x. Nah, ingat bahwasannya pada persamaan kuadrat itu kan harus ada faktornya yang sama. Kalau misalkan 2x plus 1, x min 2, bawahnya 3x sama x. Berarti kan mesti yang sama yang ini kan, yang sama-sama x ini kan. Ya udah, coba kita cari x min 2. Kalau nanti x min 2, berarti kan sininya 1. Kalau ini x min 2, berarti yang bagian sini tuh 1. Nah, terus berarti ini tinggal dikasih minus. Nah, sekarang coba kita hitung 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali min 2, min 6x, ditambah sama min 1x, min 7x. Bener kan? Min 1 kali min 2, 2 plus 2. Nah, ini udah bener nih faktorisasinya. Mereka sama-sama bisa dicoretkan x min 2-nya. Berarti penyederhanaannya tinggal 2x plus 1 dibagi 3x min 1. Jawabannya adalah yang A. Terus habis itu, yang nomor 10, diketahui persamaan 3 dalam kurung x plus 2 minus 4 kali 1 min x sama dengan minus 19. Yang ditanyain adalah nilai x plus 1-nya. Oke, ini kita kerjain dulu ya kalau kayak gini tuh. 3x plus 2, berarti kan dia jadi 3x ditambah sama 3 kali 2, 6. Terus habis itu yang ini, ada dikurangin ya, dikurangin gini deh, tak dalam kurung dulu ya, 4 dikali 1 kan 4, terus habis itu 4 dikali minus x berarti kan min 4x sama dengan minus 19. 3x plus 6, ini minus dikali 4 berarti min 4, minus dikali plus berarti jadi plus, minus dikali minus jadi plus 4x sama dengan minus 19. Nah, ini 3x tambah 4x itu kan 7x. 6 kurangi 4 itu kan 2 sama dengan minus 19. 7x sama dengan min 2-nya ini tak pindah ke sini. 2-nya tak pindah ke sini kan jadi minus 19 kurangi 2 kan. Berarti 7x-nya ini sama dengan minus 19 minus 2 berarti kan minusnya bertambah. Berarti minus 21. Maka x-nya adalah min 21 per 7. X-nya adalah min 3. Sekarang yang ditanyain adalah x plus 1. Berarti minus 3 ditambah 1. Hasilnya adalah minus 2. Jawabannya yang B. Terus nomor 11. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini dengan x bilangan bulat. Oke, jadi kita harus cari dulu nilai x-nya itu berapa gitu. Nah, ini sama ya. Kita kerjain dulu dari persamaannya ini. 5x terus dikali 5 sama min 2 kan berarti minus 10. Sini ada minus lagi. 4 kali 2x itu kan 8x. 4 ditambah 4 dikali 1 itu kan 4. Ini lebih dari sama dengan 1. 5x min 10 min 8x min 4 lebih dari sama dengan 1. 5x min 8x min 3x min 10 min 4 min 14 lebih dari sama dengan 1. Min 3x, ini 14-nya aku pindah ke seberang, berarti kan jadi plus 14. Min 3x lebih dari sama dengan 15, maka x-nya lebih dari sama dengan 15 dibagi minus 3, minus 5. Ini kan, oke, kalau misalkan x lebih dari sama dengan minus 5, berarti kan dia dimulai dari minus 5. Ingat kalau pada bilangan bulat negatif, berarti yang lebih besar itu kan ketika angkanya makin kecil ya, maksudnya jadi minus 4, minus 3, ini kan lebih besar daripada minus 5 gitu kan. Berarti hasil dari himpunan penyelesaiannya itu minus 5, minus 4, minus 3, lanjut terus sampai minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu ya. Oke, terus habis itu yang
Nomor 12, seorang penjaga parkir pada hari pertama. Dia dapat uang sebesar 48.000 dari 7 mobil sama 18 sepeda motor. Oke, di hari pertama dia dapat 48.000 didapatkan dari 7 ini mobil aku asumsikan sebagai A ya. 7A terus ditambah sama sepeda motor aku asumsikan sebagai B. Plus 18B penghasilannya itu 48.000. Nah, terus pada hari kedua dia itu mendapat 63.000 dari 10 mobil, 10A ditambah 22B atau 22 motor. Dia dapat penghasilan sebesar 63.000. Jika pada hari ketiga ada 5 mobil, 5A ditambah 30 motor, 30B, itu penghasilannya berapa? Nah, ini yang mau kita cari. Nah, kalau ada persamaan kayak gini, berarti kan kita harus kayak cari dulu gitu untuk substitusinya. Nah, ini ada yang bisa dikurangin nggak ya? 22B sama 10A. Misal dia 5A sama 11B. Atau gini aja. Kalau ada bentuk kayak gini, semisal kamu mau menyederhanakan ini sih nggak apa-apa ya. Misal yang 10A plus 22B ini kan sama-sama bisa dibagi 2. Atau gini aja deh. Yang 10A plus 22B sama dengan 63.000 ini aku taruh atas. Terus yang 7A plus 18B ini aku taruh di bawah ya. Supaya pengurangannya lebih enak. 17A kalau 18 tambah 22 berapa ya? 18 tambah 22 itu 40. Oke, ya udah gini aja. Nah, ini mau aku kurangin mereka. Aku kurangin 10A kurangi 7A itu kan berarti 3A. Terus 22B kurangi 18B itu kan berarti 4B. Sama dengan 63.000 dikurangin sama 48. 63 kurangi 48 itu 15.000. Nah, ini kan udah ada 3 persamaan kan. Nah, kalau udah kayak gini agak susah juga ya berarti jadinya. Yang ditanyain 5A plus 30B ya. Ini di-keep dulu ya, yang ini tak keep dulu. Kalau misalkan dia ditanyain 5A plus 30B, semisal yang nomor 2 ini aku sederhanain jadi 5A plus 11B, itu kan bisa juga kan 63-nya berarti dibagi 2 ya. 63.000 dibagi 2 itu 31.500. Maksudnya bentuk yang persamaan kedua ini kalau sama-sama aku bagi 2 semuanya kan jadi 5A plus 11B sama dengan 31.500. Oke, terus kita udah dapat berapa persamaan ini. Berarti 5A itu kan sama dengan 31.500 kurangi 11B. Terus habis itu iya ya, terus habis itu gimana? 18 ditambah 22. 18 ditambah aku jadi bingung ya. 5A ditambah 31.500 sama dengan 11B. 5A. Biar dia jadi 30B bisa ditambah berapa ya? 30B. 7A ditambah 18B. 3A-nya atau gini ya, coba ya. Kalau misalnya ada bentuk kayak gini, terus kita mau cari 11B-nya. 11B dia sama aja kayak 11B sama dengan 31.500 dikurangin 5A. Ya nanti sama aja ya. 5A. Ya udah kayak gini ya. Misal kayak gini. Terus habis itu ada 3A plus 4B 15.000 ini. Berarti kalau misalnya aku mau cari A-nya, misalnya mau nyari A-nya berarti 3A sama dengan 15.000 kurangi 4B. Berarti A-nya itu 15.000 kurangi 4B dibagi 3. Agak jelek ya ini, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah kita coba substitusiin ini ke sini. 5 dikali A-nya itu 15.000
min 4B bagi 3. Itu sama dengan 31.500 kurangi 11B. Nah, terus ini 5 kali 15.000 itu kan 75.000. Dikurangi 20B. 3-nya aku pindah ke sini ya. Berarti kan jadi 3 kali 31.500 kurangi 11B. 75.000 dikurangin sama 20B sama dengan 31.500 dikali 3 itu 94.500. 94.500 dikurangin sama 33B. Nah, ini jadi banyak banget ya. 75.000. Ini aku pindah ya, 33B-nya aku pindah ke sini. Terus 94.500 yang 75.000-nya aku pindah ke sini kan jadi dikurangin kan. Oke, sekarang 33 dikurangi 20 itu kan 13B. 13B ini ketemu 94.500 dikurangin sama 75.000 ketemu 19.500. Maka yang B-nya itu 19.500 dibagi sama 13, hasilnya adalah 1.500. Nah, B-nya udah ketemu nih, kita bisa nyari A-nya kan. A-nya dia sama dengan si 15.000 sini aja deh. A-nya berarti kan dia jadi 15.000 kurangi 4B. 4B itu kan berarti 4 kali 1.500 dibagi 3. Berarti jadi 15.000 dikurangi 4 kali 1.500 itu hasilnya adalah 6.000 dibagi 3. 15.000 kurangi 6.000 itu kan 9.000 ya. 9.000 bagi 3 itu berarti 3.000. Nah, berarti yang A ini 3.000. Yang ditanyain adalah hari ketiga dia dapat 5A plus 30B. Berarti 5A plus 30B ini sama dengan 5 kali A-nya tadi kan 3.000. B-nya itu tadi 1.500. Ya udah, tinggal dikaliin aja 15.000 ditambah 30 dikali sama 1.500 itu 45.000. Maka 45.000 ditambah 15.000 itu kan 60.000. Penghasilannya adalah yang A. Terus nomor 13, perhatikan himpunan-himpunan berikut. Himpunan A kurangi B itu berapa? Oke, yang nomor 13 ini X itu kan faktor dari 120. Jadi 120 ini tuh dia bisa dibagi berapa aja sih gitu. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya tinggal ya udah pakai faktorisasi prima sih nggak apa-apa ya, pakai faktorisasi prima. 120 itu bagi 2 berapa? 60. Bagi 2 itu 30. Bagi 2 lagi itu berarti 15 bagi 3 itu 5. Nah, udah habis kan? Terus habis itu yang himpunan B itu adalah bilangan X dengan 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 45 kelipatan 5. Berarti dimulai dari 10 kan? X-nya kan lebih dari 5, berarti 10. Kita cari yang kelipatan 5 tapi dia kurang dari sama dengan 45. Berarti kan ada 15, terus habis itu ada 20, ada 25, ada 30, ada 35, ada 40, sama ada 45. Ini yang himpunan B. Kalau yang A, faktor dari 120 berarti yaitu tadi ada 2, terus ada 3, ada 5, ada 15, ada 30, ada 60, sama ada 120. Nah, terus habis itu himpunan A kurangin B. A kurangi B itu kan berarti yang ada di A dan yang ada sama yang ada di B itu kita eliminasi gitu. Yang sama-sama ada di situ gitu. Oh ya, ini 1 juga jangan lupa ya. Faktor dari 1 kan juga faktor dari 120. Oke, jadi yang sama kita eliminasi. Yang di B kan ada 15 ya. Kalau yang di B ada 15, kita corek mereka. 15-nya dicorek. Terus habis itu 10 juga merupakan faktor dari itu ya, dari 120. 10, ya 120 bisa dibagi 10 juga ya. Berarti ini aku tambahin 10 di sini ya.
10 juga bisa dicoret. Habis itu 20, 120 bisa dibagi 20 juga kan, nah ini berarti dicoret juga. Terus habis itu 25, 120 nggak bisa dibagi 25. 30 bisa, berarti yang 30 ini kita coret juga. Yang 30 kita coret juga. Terus habis itu yang 35 enggak ya, karena 120 nggak bisa dibagi 35. 40 bisa, kan 120 bisa dibagi 40. Jadi ini kita coret mereka. Terus 45 nggak bisa ya, 120 tuh nggak bisa dibagi 45. Oke, ini udah dapet nih. Berarti sisanya yang A tuh tinggal berapa? Tinggal 1, 2, 3, terus 4. Oh iya, 4 juga bisa ya, 15 dikali 4 kan 60. 1, 2, 3, 4, terus 5, terus ada 6 juga, karena kalau 120 dibagi 6 itu kan bisa ya, hasilnya 20 itu tadi. 6, terus sisanya ya udah 120 bagi 8 juga bisa. 8, 12, 24, 60 sama 120. Jawabannya adalah yang A, kayak gitu. Terus nomor 14, diketahui himpunan semestanya itu adalah X, di mana X itu kurang dari sama dengan 12 dan X itu merupakan bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu kan berarti bilangan bulat positif yang dimulai dari 1. Berarti kalau X-nya itu kurang dari sama dengan 12, berarti kan dia semua bilangan yang dimulai dari 1 sampai 12 gitu kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus yang P-nya ini adalah 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 12, di mana X itu adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang hanya bisa dibagi, yang hanya punya faktor bilangan itu sendiri. Iya kan? Iya nggak sih? Iya. Iya nggak ya? Kayaknya iya ya. Misalnya kayak 2. 2 itu kan faktornya ya 2 sama 1 gitu kan. Terus 3, 3 itu kan faktornya 3 sama 1. 5 itu kan faktornya 5 sama 1. 7 itu kan faktornya 7 sama 1. Terus habis itu 11 juga ya. 11 itu kan faktornya ya 11 sama 1 gitu. Nah, terus habis itu yang Q ini X, di mana X ini adalah 1 lebih dari sama dengan 1, tapi X ini kurang dari sama dengan 12, di mana X ini adalah bilangan ganjil. Berarti X ini kan mulai dari 1, terus 3, 5, 7, terus ada 9, sama ada 11. Nah, terus diagram Venn yang tepat untuk diagram di atas ini berapa gitu. Oke, nah kita cari dulu nih, kalau kita mau bikin sebuah diagram, gini ya. Di sini ada semesta. Ada semesta itu yang mengandung semua unsurnya. Terus ada diagram P sama diagram Q. Nah, kita cari dulu irisan dari keduanya. Yang P sama Q ini sama-sama punya angka itu gitu. Berarti kan ada 3, 5, 7. 3, 5, 7 sama 11. Berarti di sini kita masukin 3, 5, 7 sama 11. Sisanya kita masukin di sini. Ini 2. Terus yang Q kan sisanya ada 1 sama 9. Nah, terus yang S-nya ini itu sisanya yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang belum masuk ke dalam diagram ini kita masukin di situ. 1 kan udah, 2 udah, 3 udah, 4 tuh belum ya, berarti 4 di luar sini. Terus 5 udah ada, 6 belum ada, 7 udah ada, 8 belum ada, 9 udah ada, 10-nya belum ada, 11-nya udah ada, dan 12-nya belum ada. Jadi hasilnya kayak gini. Yang termasuk anggota keduanya berarti kan irisan yang 3, 5, 7, 11. Terus habis itu yang P dia masih tersisa 2, terus yang Q-nya masih tersisa 1 sama 9. Terus yang tidak termasuk keduanya kita taruh di luar di dalam himpunan semestanya. Nah, ya udah kita tinggal cari aja yang bentuknya mirip kayak gini dari pilihan A, B, C, dan juga D ini. Berarti 4, 6, 8, 10, 12, 2. Kita cari dulu yang mereka irisan ya, 3, 5, 7, 11. Jawabannya adalah yang C ini. Oke, terus kita lanjut ke 15. Dari 38 siswa di kelas 9A, 20-nya itu gemar MTK. Oke, mereka mesti ada irisannya ya. Nah, dari 38 siswa, 20-nya gemar matematika, 24-nya gemar olahraga,
6 siswa tidak gemar matematika maupun olahraga. Oke, dari himpunan semesta ini yang tidak suka keduanya ada 6. Yang suka keduanya kita anotasikan sebagai X. Di sini ada MTK, terus yang di sini ada olahraga. Nah, terus habis itu yang suka matematika itu kan dia ada 20 siswa. Berarti kan kita anotasikan dia sebagai 20 minus X. Yang suka olahraga itu ada 24. Berarti ini 24 minus X. Sedangkan total semua siswa itu 38. Yang ditanyain banyak siswa yang hanya gemar matematika. Berarti 20 min X ini sama dengan berapa gitu. Nah, ini caranya adalah kayak gini. Dari himpunan semesta ini, totalnya itu kan 38. 38 ini merupakan penjumlahan dari 6 atau yang tidak suka keduanya ditambah yang suka matematika aja, ditambah yang suka keduanya, sama ditambah yang suka olahraga aja. Ini kan. Nah, berarti 38 ini sama dengan 6 ditambah 20 ditambah 24. Berarti kan berapa? 30 tambah 20 ya, 50. Terus min X sama X ini kan hilang ya. Terus tinggal sisa X. Oke, terus X-nya tak pindah ke sini. X-nya sama dengan 50 kurangi 38. Maka X-nya itu ketemu 50 dikurangi 38 itu 12. Oke, berarti yang suka keduanya ini ada 12 orang. Terus yang suka matematika aja berapa? Berarti 20 kurangin X, 20 kurangi 12 yaitu 8 orang gitu. Jawabannya adalah yang C. Nanti kalau ditanyain yang suka olahraga aja berapa, ya udah tinggal 24 dikurangi sama 12 itu. 24 dikurangin sama yang suka keduanya, yaitu 12 orang suka olahraga. Kalau ditanyain yang suka keduanya ada berapa orang, ya berarti yang 12 orang ini yang X itu gitu. Terus nomor 16. Sebuah fungsi f dinyatakan dengan rumus fx-nya ax kuadrat plus bx. Terus jika f min 1-nya sama dengan minus 1, f 2-nya sama dengan 8, nilai dari f1 plus 3 ini berapa? Nah, ini tinggal kita masukin aja nih yang f min 1 sama sama f2 ini ke dalam rumus ini gitu. F min 1 dia sama dengan minus 1. Sedangkan rumusnya ax kuadrat plus bx. Berarti kan kita cari a-nya ya. X-nya ini kan berarti ini kan yang minus 1 kan. Minus 1 yang dikuadratin tambah b. X-nya tadi minus 1. Ini hasilnya adalah minus 1. Nah, minus 1 yang dikuadratin itu kan berarti minus 1 kali minus 1. Minus 1 kali minus 1 itu kan berarti plus 1. Plus 1 dikali A kan berarti A. Terus B dikali minus 1 kan minus B. Ini sama dengan minus 1. Terus yang F2 sama dengan 8. Berarti kan A dikali 2 kuadrat plus B dikali 2 sama dengan 8. 4A ditambah sama 2B sama dengan 8. Ini kalau misalnya aku sederhanain sama-sama dibagi 2, berarti kan 2A ditambah B sama dengan 8. Nah, ketemu gini kan. Ini misal aku mau cari A-nya aja, ya udah tinggal min 1 plus B. Nah, ini bisa dimasukin nih ke sini. 2 dikali minus 1 plus B sama dengan 8. Terus ini minus 2 ditambah 2B plus B sama dengan 8. 3B sama dengan, loh kok gini ya? 2 minus 2, bener kan ya 2 kali minus 1 tambah B, harusnya bener ya. 3B sama dengan 8 ditambah 2, kok jadi 10 ya? Yang ditanyain F1 plus 3 ya. F1 plus 3 sama dengan berapa? Coba, nek misalnya F1 itu ditambah 3 ini berapa? Berarti kalau F1 itu kan rumusnya A dikali 1 kuadrat ditambah X. X-nya itu kan 1 ya. X dikali B berarti B ditambah sama 3. Ini yang mau dicari. Berarti A ditambah B plus 3 ini tuh berapa gitu. A ditambah B plus 3 ya. Oh, sorry, ini nggak bisa. Bisa sih 2A ditambah 2 ditambah B sama dengan ini 4, sorry. Pantas nggak ketemu ya. Karena yang 8-nya belum aku bagi 2. Ya udah tinggal dimasukin aja. 2 dikali minus 1 plus B ditambah B sama dengan 4. Minus 2 tambah
2B plus B sama dengan 4. Bener nggak? 2B ditambah B itu kan 3B sama dengan 4 tambah 2, 6. B-nya itu berarti 6 bagi 3, 2. Berarti A-nya bakal ketemu minus 1 plus B. A-nya itu ketemu 2 kurangi 1 sama dengan 1. Ya udah tinggal kita masukin aja deh ke sini. A-nya itu 1, B-nya itu 2, ditambah sama 3. Jawabannya adalah 6 yang B. Terus soal nomor selanjutnya, gradien garis M pada gambar berikut adalah. Nah, jadi garis M ini adalah garis yang melewati dua titik gitu ya. Dua titik yang pertama ini kan ada 3. 3 Y-nya 0, berarti dia 3,0 sama ngelewatin garis yang Y-nya itu minus 4, X-nya 0. 0 sama minus 4. Kebalik, sorry. Bener deng, bener. 0 sama minus 4. Ini ya, bener nggak? Iya, bener. Nah, terus yang ditanyain adalah gradien garisnya. Ingat rumus dari gradien garis itu kan gimana sih rumus gradien itu apa ya? Bentar ya, aku cari dulu. Rumus gradien garis melalui dua titik. Yang melalui dua titik itu M sama dengan delta Y per delta X. Berarti kan M-nya itu adalah Y2 kurang Y1 atau Y1 kurangi Y2 sama aja sih. Dibagi sama X2 kurangi X1 gitu. Misalnya ini kita anggap ini sebagai X1 Y1, ini X2 Y2. Ya udah tinggal kita masukin aja. Y2-nya minus 4 dikurangin Y1-nya itu 0 ya. X2-nya itu 0 dikurangin sama 3. Berarti minus 4 dibagi minus 3, 4 per 3. Jawabannya adalah yang D. Nomor 18, besar sudut A pada gambar adalah, gambarnya mana? Ini ya, di bawah. Besar sudut A pada gambar. Oke, jadi ini ada segitiga yang ditanyain yang A itu berapa. Di sini ada 150. Berarti kalau ini 150, kan kalau garis lurus itu kan 180. Berarti sini itu 30 derajat. Nah, terus ini kan juga garis lurus ya. Kalau yang di sini 115, berarti yang di sini 180 kurangin 115 itu berapa? 80 kurangi 15 itu 65. Berarti yang sini itu 65. Nah, ingat bahwa total sudut pada segitiga itu kan 180. Nah, terus kita mau cari yang A ini berapa? Maka A ditambah 30 ditambah 65, hasilnya tuh harus 180. Berarti A-nya itu kan A ditambah 30 tambah 65 itu 95, itu hasilnya 180. Maka A-nya itu 180 dikurangin sama 95. Hasilnya adalah 85 derajat yang C. Terus soal nomor 19, besar sudut K dan sudut L saling berpelurus. Jika besar sudut K 2 kali dan L 5x plus 26 derajat, maka besar sudut L itu berapa? Jadi gini, ada sebuah sudut. Mereka itu tuh berpelurus gitu. Yang L dia lebih besar ya, 5x plus 26. Ini sudut yang L. Terus yang K ini 2x gitu. Berpelurus itu artinya ketika dua sudut ini dijumlahkan, hasilnya bakal 180 derajat gitu. Nah, yang ditanyain sekarang besar sudut L. Maka kalau jumlah keduanya 120 derajat, ya udah tinggal dijumlahin aja kan. 5x plus 26 tambah 2x ini hasilnya harus 180. 5x tambah 2x, 7x sama dengan 180 kurangi 26. Maka x-nya adalah 180 kurangi 26 itu 154. Dibagi 7 itu 22. Nah, ya udah kita bisa nyari besar sudut L-nya. L itu diketahui dia 5x plus 26. Berarti 5 dikali 22 ditambah sama 26. 22 kali 5 itu 110 ditambah 26. Hasilnya 136. Jawabannya yang D. Kalau nanti yang ditanyain sudut K, ya udah tinggal 2 dikali 22, yaitu 44 gitu. Nanti 44 tambah 136 ini pasti hasilnya 180 gitu ya. Oke, terus sekarang soal nomor 20. Luas bangun
ABCDE. Jadi ABCDE ini merupakan bangun gabungan dari trapesium ditambah segitiga siku-siku. Ya udah tinggal kita masukin aja rumus luas trapesium ditambah rumus luas segitiga. Nah, rumus luas trapesium itu kan setengah dikali alas kali tinggi trapesium. Sedangkan, iya nggak sih? Rumus trapesium itu ya? Bentar ya, aku lupa. Rumus trapesium. Rumus trapesium itu setengah kali alas kali sisi. Oh, salah ya. Rumus luas trapesium itu setengah kali A plus B kali T. Setengah kali alas ditambah B, A tambah B dikali T. Oke, rumusnya itu A ditambah B dikali T. A itu adalah jumlah, A itu adalah sisi yang dia itu tuh sisi lurusnya gitu, sisi atasnya, terus B itu adalah sisi bawahnya gitu, terus T-nya ya di sini gitu. Nah, kalau rumus luas segitiga itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, alasnya segitiga itu kan berarti yang sini ya, tingginya itu kan berarti yang sini. Oke, sekarang kita masukin aja rumusnya ini sama angka-angkanya. Nah, setengah dikali A-nya itu kan 14. Terus B-nya itu kita belum tahu ya, B-nya si trapesium ini tuh berapa. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya bentar. Eh, Kita cari dulu. Yang ini ada 15 sama 25. Kalau dia segitiga siku-siku kan berarti berlaku teorema Pitagoras. Kalau 15 sama 25 itu tuh berapa? 15 sama 25 kan sama-sama bisa dibagi 25. Ini bagi 25 kan 5. Ini bagi 5 juga 3. 3 sama 5 berarti kan satunya 4 ya. 4 tapi dia masih dikali 5. Berarti ini 20. Yang sisi sini tuh 20. Terus habis itu kalau misalnya sini 14, sini ada 16, yang sini berapa? Nah, ini berlaku juga rumus teorema Pitagoras lagi ya kayaknya. 16 sama 20 itu kan sama-sama bisa dibagi 5 ya. Sama-sama bisa dibagi 4. 16 bagi 4 itu 4, terus 20 bagi 4 itu 5. 4, 5 sama 3. Tapi dia harus dikali 4 ya, karena tadi kan tak bagi. 3 kali 4 itu 12. Berarti yang sisi sini itu 12. Nah, oke, berarti kita udah bisa tahu nih sisi yang B itu tuh berapa. 14 ditambah 12 ini. Hasilnya itu 26 ya. Terus tinggi trapesiumnya itu kan 16. Ditambah setengah kali alas segitiganya itu kan yang ini ya, yang 15. Terus tinggi segitiganya itu yang ini tadi, yang 20. Dikali sama 20. Nah, terus ya udah tinggal dihitung aja. Setengah 14 tambah 26 berapa? 14 tambah 26 itu 40. 40 dibagi 2 itu kan 20. 20 dikali sama 16. Itu hasilnya 320 untuk yang luas trapesiumnya. Terus rumus luas segitiganya ini kan bisa dibagi ya. Ya udah tinggal 150 ditambah sama 320. Hasilnya adalah 470. Jawabannya adalah yang B. Nomor 21. Bobby berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang. Lapangannya itu bentuknya persegi panjang. Panjang lapangannya itu 24 meter. Ingat, panjang itu berarti yang lebih panjang, yang sini. Terus habis itu selisih lebar dan panjang lapangan itu 4 meter. Tapi belum tentu sih, lebar kadang bisa juga lebih panjang. Tapi nggak tahu ya, tergantung ya. Nggak juga sih, lebar tuh berarti harusnya dia lebih pendek ya. Ya udah kita anggap aja lebarnya ini tuh lebih pendek gitu. Kalau selisih lebar dan panjang 4 meter berarti 24 kurangi 4. Lebarnya ini 20 meter. Nah, terus Bobby ini berlari sebanyak 4 putaran. Kalau 4 putaran itu kan berarti 4 kali keliling dari persegi panjangnya ini toh. Nah, ini jaraknya berapa? Ingat bahwasannya rumus keliling persegi panjang itu kan eh keliling keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Gini ya. Berarti kan 4 kali 2 kali panjangnya itu
Tadi 24 ditambah lebarnya itu 20. Nah, berarti 8 dikali 24 ditambah 20 itu 44. 8 kali 4 hasilnya adalah 352 meter. Jawabannya yang C. Nomor 22, sebuah kapal berlayar sejauh 45 kilometer ke arah timur. Ingat, kita harus hafal dulu arah kompas. Ada utara di atas, selatan di bagian bawah, barat itu ada di sebelah kiri, dan timur itu ada di sebelah kanan. Nah, ada kapal nih, dia berlayar sejauh 45 kilometer dari titik awalnya dia. Sini ya, 45 km. Terus habis itu, dia berbelok ke arah utara sejauh 60 km. Terus, jarak terpendek kapal dari titik awalnya tuh berapa? Jarak terpendek itu kan berarti sini ya, kita motong dari titik awal ke titik akhir. Ini adalah jarak terpendeknya. Ingat, kalau misalkan ada kayak gini berarti berlaku teorema Pythagoras. 45, 60 sama berapa gitu. 45 sama 60 itu kan sama-sama bisa dibagi 15 ya. 45 dibagi, misal aku mau sederhanain mereka, sama-sama aku bagi 15. 45 bagi 15 itu kan 3. 60 bagi 15 itu kan 4. Nah, 3, 4 berarti jodohnya sama 5. Ingat, karena tadi aku bagi mereka sama-sama tak bagi 15, maka jarak aslinya harus dikali sama 15 dulu. 5 kali 15, 75. Nah, maka jarak terpendek kapal dari titik awal itu adalah 75 kilometer. Kayak gitu ya. Terus nomor 23, perhatikan gambar berikut. Jika luas juring OAB ini 50 cm persegi. OAB itu kan berarti ini ya. Ini tuh dia luasnya itu adalah 50 cm persegi. Maka luas juring POQ itu berapa? POQ itu berarti yang ini. Oke, jadi gini. Luas juring itu kan rumusnya adalah sudut juringnya dibagi sudut seluruh lingkaran alias 360 ya. Kalau sudut lingkaran kan totalnya 360 dikali sama luas lingkaran. Kan aslinya kayak gitu. Nah, tapi ini udah diketahui luas juring OAB-nya. OAB-nya itu tuh 50 cm persegi. Yang ditanyain tuh rumus luas juring POQ. Ini kita bisa pakai perbandingan perbandingan apa sih? Yang senilai ya, perbandingan senilai atau berbalik nilai, senilai ya. Nah, POQ itu gini. Luas juring POQ kita bandingin sama luas juring OAB yang diketahui itu sama dengan sudut dari si POQ dibagi sama sudut dari si OAB. Ya udah, tinggal kita masukin aja. Luas juring POQ itu kan yang ditanyain ya, LPOQ. Luas juring OAB diketahui 50. Sudut POQ itu dia adalah 60. Terus sudut OAB itu kan 75. Nah, terus luas POQ berarti ya udah tinggal 60 kali 50 dibagi 75. Ini kan ada yang bisa disederhanain. 60 bagi 15 itu kan 4. 75 bagi 15 itu 5. 5 ini bisa dibagi sama 50, 10. Berarti 40. Jawabannya adalah yang A. Nah, terus 24. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut POQ ini adalah 60 derajat. POQ ini berarti yang ini ya. Itu 60 derajat. Terus sudut ROS itu berarti yang sini dia 130 derajat. Maka besar sudut PTQ itu berapa? PTQ itu berarti yang sini. Wow, ini agak susah ya. Aku mikir dulu. 60 sama 130. 60 sama 130 PTQ itu gimana ya ini kalau kayak gini? Kalau ROQ itu kan berarti sudut pusat. Sudut pusatnya ROQ itu 60. Kan ada yang namanya sudut pusat sama satunya sudut keliling ya, kalau nggak salah. Sudut keliling itu kan rumusnya dia iya nggak sih, bener nggak sih?
takut salah penyebutan. Sudut keliling. Sudut keliling lingkaran itu rumusnya setengah kalinya sudut pusat kan. Jadi gini, misalnya ya, ada sebuah lingkaran, dia punya sudut pusat kayak gini. Terus ada sudut yang kayak gini. Yang di sini itu namanya sudut pusat kan. Karena dia itu sudutnya ditarik dari satu sisi, satu titik di keliling lingkaran ke pusat lingkaran. Sedangkan yang ini tuh namanya sudut kelilingnya. Nah, si sudut keliling itu rumusnya SK, aku tulis SK aja ya. Dia rumusnya itu setengah kali sudut pusatnya gitu. Jadi sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Atau kalau mau sudut pusat 2 kali sudut keliling juga nggak apa-apa sih ditulis kayak gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat gambarnya. Ini kan ada si ROQ. ROQ ini kan berarti sudut pusat karena dia titik sudutnya itu ditarik, ada titik sudutnya itu tuh ada di bagian pusat lingkaran. Nah, kalau yang ini ROQ itu 60 derajat, sudut kelilingnya dia itu kan berarti yang mana ya sudut kelilingnya dia? Nggak ada ya dia sudut kelilingnya. ROQ, ya ada sih sudut kelilingnya dia tuh yang ini ya, si RPO. RPO. Iya nggak ya? POR ini dia sama aja sudut pusatnya ya, tapi berarti. Iya, yang POR ini juga sama-sama sudut pusat. Hmm, yang ROS ini dia juga sudut pusat 130. POR C 130. Bentar, yang ini aku lewatin dulu ya. Kita lanjut ke soal yang lain dulu. Nanti kita balik lagi ke soal yang atas kalau misalnya aku sudah memahaminya. Kalau belum ya nanti aku jadiin PR ya. Nomor 25, banyak rusuk dan sisi 5 segi 8 berturut-turut adalah yang namanya limas itu kan bentuknya kayak gini ya. Limas itu kita mulai dari limas segitiga dulu. Nek limas segitiga itu kan berarti gini, ya nggak sih? Kalau 5 segi 4 berarti kan misal ada segi 4, dia kayak piramid gitu. Gini kan. Berarti yang namanya limas itu dia itu punya satu sisi alas ditambah 5 segi N ya, 5 segi N itu adalah terserah kamu mau sisi berapa gitu. Misal segi 8, segi 7, N-nya itu segi keberapa gitu. Ditambah sama N buah sisi selimutnya dia gitu, sisi selimutnya dia. Nah, kalau yang ditanyain itu adalah 5 segi 8, 5 segi 8 berarti dia akan punya satu sisi alas yang bentuknya itu segi 8 ditambah sama 1, 2, N sisi selimut ya. N sisi selimutnya itu berarti mengikuti dia berapa sisi gitu, tambah 8. Bukan sisi sih, ditambah sisi selimutnya. Tapi sisi selimutnya ini itu terdiri dari N rusuk. Jadi N rusuknya itu tergantung dia segi berapanya. Maksudnya gini, kan ini kan sisi-sisi selimut ya, yang bagian sini, samping-sampingnya sini. Karena dia alasnya itu segi 4, jadi sisi selimutnya dia itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 rusuk. Yang segitiga ini juga sama gitu. Karena dia alasnya segitiga, maka bagian selimutnya dia itu tuh punya 3 rusuk gitu.
Nah, satu sisi alas segi 8 tambah N rusuk, berarti tambah 8. Nah, sedangkan kita tahu bahwasanya segi 8 itu kan berarti ada 8 rusuk. Ya udah, ini tinggal 8 rusuk ditambah sama 8 rusuk yang sebagai selimut, sisi selimutnya dia gitu. Berarti dia terdiri dari 16 rusuk ya. Nah, berarti kita bisa coret opsi C sama D. Itu rusuknya. Terus sisinya ada berapa? Sisinya berarti ada satu sisi ditambah satu sisi alas ditambah sama 8 sisi yang mengelilingi dia, sisi selimut. Berarti 9. Jawabannya adalah yang A gitu. Nah, terus habis itu nomor 26. Rangkaian persegi di atas adalah jaring-jaring kubus. Jika nomor 1 merupakan alas kubus, maka yang merupakan tutup kubus adalah nomor berapa? Nah, ini harus dengan imajinasi ya. Nomor 1 itu dia alas kubus. Berarti kalau misalnya aku mau yang bisa dijadiin bagian bawahnya misalnya yang sini. Terus ini kan berarti ke sini, ini ke bagian samping, sininya jadi atas, sininya jadi sini, terus ininya jadi di sini. Berarti kalau yang nomor 1 itu alas kubusnya, yang berseberangan sama nomor 1 itu bakal jadi tutupnya. Nah, yang berseberangan sama nomor 1 ini kan nomor 4 ya. Jadi jawabannya yang B. Ini butuh imajinasi sih, emang agak susah kalau misalnya dijelasin secara online, kayak kamu butuh melihat dan membayangkan dia harus diputar-putar kayak gimana supaya bisa jadi kubus. Habis itu dicari alasnya, alasnya udah ketemu, kita cari sisi yang seberangnya, itu nanti yang bakal jadi tutupnya gitu. Nomor 27, luas trapesium B adalah berapa? Nah, ini ada trapesium yang dia itu sebangun ya. Sebangun itu kan artinya ukuran bentuknya sama tapi ukurannya tuh beda, cuma merupakan perbandingan gitu kan. Oke, jadi nanti perbandingan sisinya itu tuh sama. Misal yang ini ya, ini kan yang sama-sama diketahui yang 8 sama 12. 8/12 ini tuh kalau disederhanain jadi 2/3. Nah, terus kita harus tahu dulu nih yang bagian sini tuh berapa. Bagian situ kan berarti eh, aku notasiin sebagai X aja ya. X dibagi sama 12 itu jangan gini ding, gini aja. Yang 12 itu yang gede. Aduh, sorry. Yang 12 itu yang gede. 12 dibagi sama yang dicari itu perbandingannya harus 2/3. Berarti X-nya itu ini bisa dicoret 12, ini 6, X-nya itu 18. Sini ada 18, terus berarti kalau sininya itu 5, sini itu berarti 4, sininya berarti 3. Oke, terus habis itu berarti ini kan tingginya 3. Kita mau cari tingginya dia itu tuh berapa. Ini aku notasiin sebagai Y. 3/Y sama dengan 2/3. Berarti Y-nya itu bener kan ya? 2/3 Y-nya itu 9/2, 4,5. Kok jelek ya tapi? 4,5. Terus habis itu 12 sama 18. Atau gini ya, 12 sama 18 itu 6. Tapi iya sih, 6, 4,5. Ya udah, berarti kayak gini. Terus luas trapesium. Tadi luas trapesium itu kan L-nya itu A plus B dibagi 2 kali tingginya. A plus B itu kan sisinya. Berarti kan 12 ditambah sama 18 bagi 2 dikali sama tingginya itu 4,5 tadi ya. Berarti ini kan 30/2 dikali sama 4,5. Nah, 30 bagi 2 itu kan 15. 15 dikali 4,5. Hasilnya itu berapa? 15 kali 4,5. Itu 67,5. Jawabannya adalah yang C. Nomor 28, sebuah foto berukuran alas 20 cm dan tinggi 30 cm ditempel pada sebuah karton yang berbentuk persegi panjang. Jika foto dan karton sebangun dan lebar karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto 3 cm, maka lebar karton di bawah foto berapa? Jadi mereka itu sebangun.
ada foto. Dia ditempel di sebuah karton gitu. Nah, fotonya ini alasnya itu tuh 20 cm, tingginya ini tuh 30 cm. Terus ditempel di sebuah karton, bentuknya persegi panjang juga. Dia sebangun, lebar karton di sebelah kiri, kanan sama atas ini 3 cm. Loh, maksudnya gimana? Jika foto dan karton sebangun, lebar karton di sebelah kiri. Ya, maksudnya sisanya itu tuh 3 cm gitu. Sini ada sisa 3 cm, kanannya juga 3 cm, atasnya ini tuh juga 3 cm. Nah, berarti lebar karton yang di bawah foto ini tuh berapa senti gitu. Nah, berarti kalau misalnya dia 20, di sini dia 20 sama 30. Oke. Kalau ini 20, ini ada 3, berarti kan dia jadi 26 ya, yang bagian sini. 26. Terus yang bagian atas ini yang kita belum tahu tinggi karton yang bagian atas ini kita belum tahu. Nah, tapi karena mereka sebangun, berarti nanti 26 per 30, 26 per yang dicari, tinggi dari kartonnya itu, ini aku umpamain X, itu perbandingannya harus sama kayak 20 per 30. Nah, 26 X itu kan berarti apa ya, tinggi karton itu kan berarti 26 dibagi X sama dengan 20 per 30. Ini bisa dicoret, terus berarti X-nya itu 26 kali 3 bagi 2, ini 13. 13 kali 3, 39. Oke, 39, sedangkan ini udah ada 30. Kalau total panjangnya ini 30, udah ada 30 sama 3, berarti 39, sorry, 39 dikurangin 30 kan 9. 9 kurangi 3 itu kan berarti 6. Berarti sisanya ini tuh 6. Maka lebar karton di bawah foto itu tuh 6 cm gitu. Nah, terus habis itu nomor 29 ya. 29 yang ditanyain nilai X-nya. Nilai X itu tuh berapa? Nah, ini kan ada sudut berpelurus ya. Sudut berpelurus. Terus yang bisa dijadiin clue itu berarti yang 30 ini. Yang sudut yang 30 ini tuh dia bakal sama kayak kalau misalnya ini 30. Ini 30 berarti yang sini itu kan 180 ya. Enggak, 150. Karena kalau mereka di total kan 180. Kalau yang di sini 150 berarti yang di sini juga 150. Iya enggak ya? Enggak deh, enggak bisa gitu ya. Se Bentar. Enggak bisa deh, enggak bisa gini deh. Kalau misalnya yang ini 30, berarti 3X ini itu hasilnya bakal 30 sama ini ya. 30 sama A-nya ini berapa ya? 7X min 6. Ini dilewatin dulu ya, aku bingung ya. Nomor 30 dulu. Dari rangkaian persegi panjang berikut yang merupakan jaring-jaring balok yang mana? Nah, ini juga soal imajinasi. Kalau yang B ini jelas nggak mungkin ya. Terus habis itu yang tinggal C, D, sama A. Kalau yang A ini D juga nggak mungkin. Terus yang C ini juga nggak mungkin. Jawabannya yang D. Tinggal diimajinasiin aja. Kan yang sisi sini tuh harus depan-depanan sama sisi yang bentuknya tuh sama, bentuk dan ukurannya sama. Sisi yang kecil ini juga harus hadap-hadapan sama yang ini. Terus yang ini juga harus hadap-hadapan sama yang ini. Jadi jawabannya yang D. 31. Perhatikan gambar kubus berikut. Bidang diagonal yang tegak lurus dengan ABGH itu berapa? Bidang diagonal ABGH itu kan berarti sini ke sini. Berarti yang tegak lurus sama ABGH tuh AB ini tegak lurusnya sama DC ya, DC. GH ini tegak lurusnya berarti sama yang ini kan, EF.
C, E, F. Jawabannya C. Terus 32. Budi membuat kerangka balok terbuat dari kawat sebanyak mungkin dengan ukuran 25 kali 20 kali 10. Jika ia memiliki kawat sepanjang 5 meter, maka sisa kawatnya adalah, karena kalau kerangka balok itu kan berarti yang ditanyain adalah apa namanya? Yang ditanyain itu bukan luas, tapi bentar. Tapi apa ya istilahnya? Kan balok itu kan gini. Balok itu kan gini ya. Balok itu gini. Gimana ya gambar balok itu? Gini. Nah, terus si balok ini dia terbuat dari kawat, ukurannya 25, sininya 20, sininya 10. Nah, kan terbuat dari kawat panjangnya 50 meter. Nah, berarti kan seluruh rusuk yang dipakai buat bikin kerangkanya ini tuh 2 kali 25 tambah 20 tambah 10. Enggak 2 kali, ding 4 kali ya, karena dia 1, 2, 3, 4 kali. Nah, tapi satuannya tuh sentimeter gitu. Berarti kan ini 4 kali 25 ditambah sama 20 ditambah 10 itu 55. 4 kali 55. Hasilnya itu 220. Nah, sedangkan dia punya kawatnya itu tuh 5 meter ya. 5 meter. 5 meter itu kan berarti 500 kurangi 220. Bener nggak sih? 25. 25, 25, 25, 25. 20-nya 20. 20-nya 4 juga. 10-nya kan juga ada 4. Harusnya benar ya? 500 kurangi 20 berapa? 500 kurangi 220. 280. Oke, 280. Ini gini. Kan yang dia di soalnya itu tuh tertulis dia mau membuat kerangka balok terbuat dari kawat sebanyak mungkin. Maksudnya dia pengen bikin balok sebanyak mungkin dari kawat ukuran 5 meter ini. Kalau satu balok ini butuh 220, berarti untuk 500 cm alias 5 meter kawat ini, dia kan masih bisa dipakai buat bikin 2 balok ya. Karena kalau 2 balok dia bisa 440 cm. Nah, berarti sisanya ya yang 500 cm kurangi 440 cm ini. Jawabannya adalah yang 60 cm gitu. Nomor 33, bangun pada gambar berikut dibentuk oleh kerucut dan belahan bola. Volume bangun tersebut adalah, nah ini tinggal pakai rumus volume dari si kerucut aja. Volume kerucut tabung bola. Nah, rumusnya si volume totalnya itu kan berarti volume kerucut ditambah volume setengah bola. Nah, volume kerucut itu kan dia sepertiga pi R kuadrat T, sedangkan volume setengah bola itu kan setengah kali 4/3 pi R pangkat 3. Nah, dia diketahui diameternya bolanya 30, berarti nanti rusuknya si bolanya ini 15, di sini juga 15 ya. Terus habis itu di sini ada 39, di sini ada 15, tinggi dari si nganunya ini berapa? 15 sama 39 sama-sama bisa dibagi 3 ya. 5, 13, ini 5, 13, berarti satunya 12. 12 dikali 3 itu 36. Oke, tinggal dimasukin aja sepertiga. Pi-nya itu kan sama, terus R kuadratnya kan juga sama ya, R-nya itu tuh sama mereka. Jadi kalau misalnya ini aku sederhanain, ini dicoret tinggal 2/3 pi R pangkat 3. Karena mereka R-nya itu sama, jadi ini aku mau
keluarin aja. Jadi sepertiga pi R kuadrat tinggal T ditambah 2 kali R gitu. Nah, pi-nya kita pakai 3,14. R kuadratnya berarti 15 kuadrat dikali sama T-nya itu 36 ditambah 2R itu kan 2 kali 15, 30 ya. Berarti berapa nih dihitung? 15 kali 15, 225. 225 dibagi sama 3 itu 75. 3,14 dikali 75 dikali 36 ditambah sama 30 itu 66. 66 dikali 75 dikali sama 3,14. Hasilnya itu 15.543. Jawabannya adalah yang A. 34. Tinggi tabung 40 cm dan diameter alasnya itu 20 cm. Volume tabung itu adalah, rumusnya volume tabung itu kan pi R kuadrat T. Ya kan, pi R kuadrat T. Nah, pi-nya itu 22/7. R-nya itu kalau diameternya 21 berarti R-nya itu kan 21/2 ya. 22/7 kali 21/2 kali 21/2 kali tinggi tabungnya 40. Ya udah tinggal kita coret-coret. Ini bisa dicoret 3, ini bisa dicoret 11, ini bisa dicoret 20. Tinggal 11 kali 3 dikali sama 21 sama dikali 20. Hasilnya adalah 13.860. Jawabannya adalah yang C. 35. Nilai remedial ulangan harian MTK sebagai berikut. Modus dan rata-rata nilai tersebut adalah, yang namanya modus itu kan berarti nilai yang paling banyak keluar. Nah, ini kalau kita cek dulu dari opsinya ya, 60 sama 70 ini lebih banyak mana yang keluar. Kalau 60 itu dia keluar berapa kali? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Kalau yang 70 dia keluar berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti lebih banyak 70-nya kan. Berarti opsi A sama B bisa kita coret. Sekarang tinggal rata-rata. Rumus rata-rata itu kan berarti jumlah seluruh dibagi sama jumlah siswanya berapa. Ya udah, ini berarti tinggal dijumlahin aja, yang 60 ditambah 70 tambah 50 tambah 60 dan seterusnya. Itu berapa? 60 tambah, ini aku pakai kalkulator aja ya, tapi nanti kamu ngitung sendiri manual ya kalau pas ujian. 60 tambah 70 tambah 50 ditambah sama 60 ditambah 80 ditambah 50 ditambah sama 75 ditambah 80 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 80 70 75 70 tambah 90 tambah 60 tambah 75 tambah 70. Itu hasilnya 1035. Dibagi jumlah siswanya atau jumlah nilainya ini ada berapa gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1035 dibagi sama 15, jawabannya adalah 69. Berarti yang C. 36. Rata-rata nilai 16 orang anggota tim basket itu 85. Setelah 4 orang ikut susulan, rata-rata nilainya itu menjadi 82. Rata-rata nilai keempat siswa itu tuh berapa gitu. Jadi gini, ketika dia 16 orang, rata-ratanya itu 85. Berarti 85 atau rata-rata itu kan jumlah seluruh nilai. Jumlah nilai 16 orang dibagi sama 16 itu tuh 85. Sekarang masuk 4 orang siswa yang susulan. Nah, rata-rata yang baru itu tuh jadi 82. 82 ini sama dengan jumlah nilai yang 16 orang ditambah jumlah nilai 4 orang yang susulan dibagi sama 16 ditambah 4 karena ketambahan yang baru kan. Nah, ini kita cari dulu nih jumlah nilai yang 16 orang ini tuh berapa. Berarti kan 85 dikali 16 kan. 85 kali 16 itu 1360. Nah, terus ini kita masukin ke sini. Yang ini 16 tambah 4 kan 20. Ini kita kali sama 82. Kita pindah ke atas gitu. Berarti kan 20 dikali 82 itu
sama dengan jumlah nilai 16 orang yang 1360 ini ditambah jumlah nilai 4 orang. Jumlah 4 orang. Nah, 20 dikali sama 82 itu kan hasilnya 1640. Dikurangin sama 1360 nanti ketemu jumlah nilai 4 orang. 1640 kurangi 1360 itu hasilnya adalah 280. Ini jumlah nilai 4 orang. Nah, yang ditanyain itu tuh rata-rata nilai keempat siswa. Nah, kalau yang ditanyain rata-rata itu kan yang 4 siswa aja ya, berarti jumlah nilai yang 4 orang siswa dibagi sama 4. Berarti 28 bagi 4. 280 maksudnya. Hasilnya adalah 70. Jawabannya A. 37. Rata-rata tinggi siswa wanita 135, rata-rata tinggi siswa pria 138. Jika banyak siswa 30 orang dan rata-rata tingginya adalah 137, maka banyak siswa wanita ini berapa gitu. Oke, berarti rata-rata tinggi total itu tuh 137. Nah, 137 ini itu merupakan 135 rata-rata tinggi siswa wanita yang dikali sama gini, misalnya dalam 30 siswa itu terdiri dari pria plus wanita ya. Tapi kan kita nggak tahu ya jumlah prianya berapa, jumlah wanitanya berapa. Kalau dia, bentar aku izin minum dulu ya. Nah, 135 sama 138. Nek banyak siswanya 30 orang, rata-rata tingginya adalah 137. Berarti nanti 30 kali 137 tuh bakal didapatkan jumlah rata-rata jumlah tinggi wanita plus pria. 30 kali 137 itu kan 4110. 4110 ini sama dengan 135 dikali 135 ya. 135 X tambah Y. 135X. Aku asumsikan X ini itu jumlah siswa wanita ya. Terus Y ini adalah jumlah siswa pria. 135X ditambah 138 Y. Maka banyak siswa wanitanya berapa gitu. Rata-rata tinggi siswa wanita 135. Berarti 135 ini itu jumlah tinggi wanita dibagi sama X. Ya enggak? Iya benar, udah gini ya. Maka banyak siswa wanitanya berapa? Nah, kalau kayak gini gimana ya? Kalau cuma diketahui ininya aja, 30 orang. Dimana X tambah Y ini itu 30. Gini, kalau X tambah Y itu 30, berarti boleh kan aku tulis X ini 30 min Y. Nah, terus kita substitusiin 4110 sama dengan 135, X-nya aku ganti 30 min Y ditambah 138 Y. Nah, 4110 sama dengan 135 kali 30 itu 4050. Kurangi 135Y tambah 138Y. Nah, terus dipindah ya, 4110 dikurangi sama 4050. Itu 60. Terus 138 kurangi 135 itu kan 3Y. Maka Y-nya itu 20. Oke, kalau misalkan Y-nya 20 alias jumlah siswa yang laki-laki itu 20, maka jumlah siswa perempuannya 10. Jawabannya adalah yang D. 38. Diagram di atas menggambarkan pekerjaan orang tua siswa di suatu sekolah. Jika banyak seluruh orang tuanya itu 216, banyak orang tua yang bekerja sebagai wira swasta ini berapa?
Nah, ini kita cari dulu derajat lingkaran dari si wira swasta ini. Kan kalau total sudutnya di lingkaran itu kan 360, maka 360 ini adalah yang wira swasta ditambah buruh yang 100 tambah 65 yang ABRI tambah 125. 360 sama dengan W ditambah 165 ditambah sama 125. Itu hasilnya adalah 290. Maka yang wira swasta itu sudutnya 360 dikurangin sama 290, 70. Nah, terus ya udah tinggal 70 per 360 dikali sama 216 karena jumlah keseluruhannya kan 216. 216 dikali sama 7 dibagi sama 36. Hasilnya adalah 42C. Terus 39, sekian minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Hizkia setelah 1, 2, 3, dan 4 hari. Berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama? Oh, ini membaca grafik aja ya. Oke, di sini kan ada 20, 40. Berarti yang sini yang tidak tertulis ini kan 30. Ini kan 30 naik dikit ya. Berarti jawabannya yang D. Gampang ya, ini yang nomor 39 tinggal membaca grafik aja. Nomor 40, dua buah dadu dilambungkan bersama-sama. Peluang muncul mata dadu berjumlah 4 adalah berapa? Oke, mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mata dadu yang berjumlah 4 itu ada berapa? Yang jumlahnya 4 itu kan ada 1 tambah 3, terus habis itu dua buah dadu ya, 2 buah dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus yang jumlahnya ada 4 itu kan ini ya, 1 tambah 3, terus habis itu 2 tambah 2, sini ada 1 tambah 3, terus 1 tambah 3 sama 2 tambah 2, 2 tambah 2, 1 tambah 3. Udah ya, 3 aja ya. 3/36 berarti. Jadi itu gini, kamu cari dulu untuk angka berapa sih yang kalau dijumlahin tuh jadi 4 gitu. Berarti kan ketika dadu 1 itu misalnya ada keluar 1, dadu 2-nya harus keluar 3. Terus ini dadu 1-nya keluar 2, dadu 2-nya keluar 2. Dadu 1-nya keluar 3, berarti dadu 1, 2-nya keluar 1. Total seluruh peluangnya ini kan ya udah tinggal dikaliin aja. 6 dikali 6. Ini totalnya. Nah, nanti 3 yang kemungkinan keluar 4 ini kan ada 3. 3 tok bagi sama kemungkinan keluar seluruh angka dadu yang 6 kali 6 ini. 36 kan. Ya udah tinggal kamu sederhanain 1/12. Jawabannya yang A. Nah, ini udah selesai ya 40 soal. Tinggal yang 2 soal tadi ya. Yang 2 soal tadi itu nomor berapa ya? Ini ya yang PTQ. PTQ. Kita harus tahu sudut pusatnya ini dulu sih. Yang ini itu sama yang ini. Yang ini nanti RO 130. Kan kalau 130 totalnya kan ada 360 ya. 360. Kalau total seluruh sudut ini 360 kurangi 130 kurangi 60. Berapa? 360 kurangi 130 dikurangi sama 60 itu kan 170. Jadi yang di sini yang QoS ini dia ada berapa? 170. 170. Sudut pusat yang QoS itu tuh 170. Yang ditanyain tadi apa ya? PTQ ya. 170. Nah, kalau misalnya sudut pusatnya 170 yang QoS, terus yang kita harus tahu yang QOP-nya. QOP-nya nih berapa? QOP-nya itu
Berarti QOP ya? Mmm, 170. Ini nanti tak cari dulu ya, yang 2 nomor sisanya itu, nanti tak tulis caranya di samping soalnya, terus nanti aku kirim PDF-nya ke kamu gitu aja ya, karena aku juga masih bingung yang 2 soal sisanya, yang nomor 24 sama nomor berapa ya tadi? 24 sama 24 sama yang atas tadi aku masih bingung, nanti kalau aku udah ketemu caranya, aku share ke kamu. Gitu aja ya, Jasmine? Soalnya udah 1,5 jam juga. Ya udah, mungkin gitu aja. Eh, nanti aku kasih kamu PR juga ya buat dikerjain deadline-nya besok jam 6 sore juga. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak ya? Oke. Ya udah kalau gitu kita akhiri les hari ini dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Jasmine sudah menghadiri sesi les hari ini. Ya, sama-sama. Nanti aku kasih kamu PDF-nya. Tak upload juga di Google Classroom. Jangan lupa dilihat pembahasannya. Kalau misalnya tadi kecepatan aku minta maaf. Nanti bisa dilihat ulang recordingnya gitu aja ya. Makasih Jasmine. Aku akhiri. Sekian. Terima kasih. Aku izin live ya.